Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratnasari dan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengabdian masyarakat yang berjudul Pemberdayaan dan Pendampingan Remaja Masjid melalui pelatihan konselor sebaya. Baik, struktur presentasi kali ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah latar belakang masalah, kemudian tujuan pengabdian masyarakat, selanjutnya adalah metode pelaksanaan, dan kemudian hasil dan implikasi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Latar belakang masalah dari program pengabdian masyarakat ini adalah bahwa di masa pandemi COVID-19, remaja menghadapi persoalan yang cukup besar, dan di sisi lain para remaja merasa kesulitan mengungkap secara terbuka akan permasalahannya kepada orang dewasa atau orang tuanya. Sehingga dibutuhkan strategi bimbingan konseling yang terstruktur untuk mengatasi permasalahan remaja. Dan salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan cara pemberdayaan dan pendampingan remaja masjid melalui pelatihan konseling sebaya. Selanjutnya, tujuan pelaksanaan program ini adalah membantu para remaja dalam mengembangkan dan memecahkan masalah yang mereka hadapi di masa pandemi COVID-19 melalui pemberdayaan remaja masjid dengan melakukan pelatihan konselor sebaya. Dan metode pelaksanaan pada program ini yaitu dipilih satu kelompok eksperimen, yaitu 22 remaja masjid, dan pada kelompok eksperimen diberikan perlakuan atau treatment yaitu rangkaian pelatihan konselor sebaya berupa bimbingan teknis, fokus group discussion, dan simulasi serta pendampingan. Pada bimbingan teknis diberikan beberapa materi pokok, yaitu teknik mendengarkan, teknik problem solving, dan teknik konseling. Kemudian pada fokus group discussion, remaja dilatih untuk menentukan solusi sebuah permasalahan. Selanjutnya, sebelum dan sesudah rangkaian pelatihan konselor, diberikan pretest dan posttest untuk mengetahui perkembangan pemahaman atau kompetensi dari remaja masjid. Berikut adalah hasil dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan. Yang pertama, hasil pretest dan posttest soal 1 mengenai arti konselor sebaya. Di sini sebanyak 59% atau 13 remaja tidak mengerti arti konselor sebaya. Bahkan peserta menuliskan bahwa belum pernah mendengar istilah konselor sebaya. Adapun 9 remaja atau sebesar 41% memberikan jawaban mengenai konselor sebaya meskipun dengan berbagai atau beragam makna. Nah, selanjutnya pada tahap post-test yang dilaksanakan setelah rangkaian acara pelatihan, di sini semua remaja sebagai peserta pelatihan telah memahami arti konselor sebaya dan tidak ada satupun yang tidak paham. Baik, jadi untuk hasil dari soal 1 di sini dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pemahaman oleh remaja mengenai arti konselor sebaya. Kemudian pada hasil pretest dan posttest soal 2 mengenai pengertian remaja, baik pretest maupun posttest remaja sudah mengetahui pengertian remaja, namun pada pretest remaja masih memberikan beragam deskripsi mengenai pengertian remaja. Sementara pada hasil post-test di sini remaja sudah spesifik menyebutkan deskripsi atau pengertian remaja berdasarkan WHO, BKKBN, kemudian hanya sedikit saja yang memberikan secara umum. Selanjutnya pada hasil dan implikasi soal 3, di sini hasil pretest dan posttest soal 3 berupa pertanyaan
manfaat konseling sebaya. 68% remaja peserta pelatihan atau 15 orang mengetahui manfaat konseling sebaya, ya meskipun belum spesifik. Sisanya 7 orang tidak mengetahui manfaat konseling sebaya. Kemudian pada tahap post-test terlihat pemahaman responden mengenai manfaat konseling sebaya semakin spesifik dan meningkat, ya. Jadi hanya tinggal 2 peserta atau 9% saja yang tidak paham mengenai manfaat konseling sebaya. Selanjutnya mengenai langkah konseling sebaya pada tahap pretest, hanya 14 orang yang paham, kemudian yang tidak paham ada sebanyak 8 orang atau 36%. Kemudian pada sesi post-test, di situ 19 orang paham dan 3 orang lainnya tidak paham. Jadi di sini terdapat peningkatan pemahaman mengenai langkah konseling sebaya. Selanjutnya hasil dan implikasi selanjutnya yaitu di sini mengenai kendala. Jadi berdasarkan hasil evaluasi pada tahap pendampingan ditemukan kendala yang dialami oleh para remaja peserta pelatihan, yaitu mereka merasa kesulitan dalam mengenali masalah yang dihadapi klien. Dan beberapa penyebab dari kendala tersebut antara lain peserta baru pertama kali melakukan konseling sebaya, sehingga hampir 75% peserta kesulitan dalam menggali lebih dalam permasalahan klien. Kemudian penyebab yang kedua adalah karena simulasi yang dilaksanakan dengan ditonton banyak orang, yaitu peserta lain, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman klien, sehingga klien tidak leluasa dalam mengutarakan permasalahannya. Dan solusi dari kendala yang dialami ini adalah simulasi seharusnya diadakan di zona yang nyaman, baik bagi klien maupun konselor. Kemudian dari hasil pembahasan tadi dapat ditarik 3 kesimpulan. Yang pertama adalah rangkaian program pelatihan konselor sebaya terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kompetensi remaja dalam menyelenggarakan konseling sebaya. Yang kedua adalah kemampuan dalam menjadi seorang konselor sebaya yang dimiliki remaja bermanfaat untuk membantu orang dewasa atau guru bimbingan konseling di sekolah. Dan yang terakhir adalah remaja di sini memiliki peran besar dalam membantu rekan sebayanya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, terutama pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Baik, demikian presentasi dari saya. Terima kasih kepada LP3MUMY, kemudian kepada Takmir Masjid dan Ikatan Remaja Masjid di Dusun Berisi, serta semua pihak yang telah membantu pelaksanaan pengabdian masyarakat ini. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.